Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Fahad dari konsentrasi gedung 2 angkatan 2024. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dan penerapan waterpass dalam proyek konstruksi. Untuk pengertian waterpassing sendiri adalah waterpassing atau yang sering disebut sebagai sifat datar merupakan salah satu metode pengukuran dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan perbedaan tinggi elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi secara teliti. Metode ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang disebut waterpass atau level yang mampu menghasilkan garis bidik horizontal sebagai acuan pengukuran. Untuk tujuan pengukuran beda tinggi adalah satu, yaitu menentukan elevasi titik. Tujuan utama pengukuran beda tinggi adalah untuk memperoleh nilai elevasi suatu titik terhadap titik acuan atau benchmark. Elevasi ini dapat berupa elevasi absolut, yaitu terhadap permukaan laut rata-rata, dan elevasi relatif, yaitu terhadap titik lokal proyek. Dalam teknik sipil, data elevasi ini sangat penting karena satu, dapat menentukan posisi vertikal suatu bangunan, dan yang kedua, menjadi acuan dalam perencanaan desain konstruksi. Untuk pekerjaan tanah cut and fill, dalam proyek konstruksi sering dilakukan pekerjaan cut atau galian dan juga fill, yaitu timbunan. Pengukuran beda tinggi digunakan untuk membandingkan elevasi tanah asli dengan elevasi rencana. Yang kedua, menghitung volume tanah yang harus dipindahkan, dan yang ketiga, mengoptimalkan biaya pekerjaan tanah. Dan untuk tujuan pengukuran yang ketiga, yaitu pembuatan peta topografi dan kontur. Yang akan diperoleh yaitu data beda tinggi digunakan untuk membuat garis kontur atau garis dengan elevasi sama. Dan yang kedua, mengetahui bentuk permukaan tanah, bukit, lembah, atau lereng. Untuk prinsip dasar pengukuran elevasi yaitu satu, garis bidik horizontal alat harus sejajar bidang horizontal. Yang kedua, rambu vertikal, rambu ukur harus tegak lurus. Yang ketiga, selisih bacaan. Yang keempat, tinggi alat. Dan yang kelima adalah kontrol dan koreksi. Intinya adalah elevasi dihitung dari garis horizontal ditambah rambu vertikal dan selisih bacaan. Untuk peralatan waterpassing sendiri adalah automatic level atau waterpass, yaitu alat utama yang menghasilkan garis bidik horizontal. Digunakan untuk menentukan elevasi titik dan memiliki teropong, gelembung nivå, serta kompensator dan skrup penyetel. Yang kedua, ada rambu ukur. Setelah itu ada tripod dan alat bantu lainnya seperti buku ukur, meteran, patok, dan juga waterpass mini. Untuk prosedur pengukuran waterpass sendiri yaitu satu, benchmark. Kita harus menentukan benchmark terlebih dahulu. Pengertian dari benchmark adalah titik acuan dengan elevasi diketahui, baik dari instansi resmi, BM permanen, atau dibuat sendiri di lapangan, BM sementara. Tujuan BM menjadi acuan awal sebagai pengukuran elevasi pada proyek. Langkah praktis menentukan BM adalah pilih titik stabil di lokasi, tidak mudah bergeser. Yang kedua, tandai BM dengan patok atau paku permanen. Yang ketiga, catat elevasi secara jelas. Yang kedua, pemasangan alat waterpass. Satu, tripod dipasang, yang setelah itu waterpass ditempatkan di atas tripod. Yang setelah itu level awal, gunakan skrup penyetel untuk mendekati posisi horizontal. Setelah itu kita bisa ngecek gelembung nivå agar alat benar-benar mendatar. Yang ketiga adalah pembacaan backside. BS dibaca pada titik yang elevasinya sudah diketahui, BM atau titik sebelumnya. Fungsinya adalah menentukan height of instrument, yaitu tinggi garis bidik waterpass. Untuk rumusnya sendiri ada di layar.
Yang keempat adalah pembacaan foresight atau FS. FS dibaca pada titik yang ingin diketahui elevasinya. Fungsinya yaitu mengetahui elevasi titik baru berdasarkan HI. Untuk rumusnya sendiri ada di sini. Setelah itu yang kelima adalah perhitungan beda tinggi. Beda tinggi menunjukkan kenaikan atau penurunan permukaan dari titik acuan. Setelah itu, contoh perhitungan waterpass yang ada profil memanjang. Perhitungan beda tinggi pada titik P0 ke P1, data yang didapat sebagai tabel di atas adalah sebagai berikut. Diketahui BT1 belakang 1,215 meter bacaan rambu dan BT2 muka 1,230 meter bacaan rambu. Rumus BT muka dikurangi dengan BT belakang, yaitu didapatkan perbedaan elevasinya adalah minus 0,015 meter. Untuk perhitungan elevasi pada titik P0 ke P1, data yang didapat sesuai tabel di atas adalah sebagai berikut. Yang diketahui adalah elevasi awal yaitu 10 meter, itu adalah elevasi lokal, dan yang itu adalah yang kedua adalah perbedaan tingginya yaitu minus 0,015 meter. Rumusnya adalah elevasi awal ditambah dengan perbedaan tinggi, yaitu didapatkan angka ini. Untuk contoh perhitungan profil melintang, perbedaan beda tinggi pada titik P0 terhadap titik detailnya. Diketahui TGB sama dengan 1,466 meter. Setelah itu detail yang kedua 1,549 meter. Untuk rumus dan penyelesaian ada di sini. Setelah itu dapat diketahui perbedaan tingginya adalah minus 0,083 meter. Untuk profil melintangnya yaitu untuk perhitungan elevasinya pada titik P0 terhadap titik detailnya. Diketahui elevasi awalnya yaitu 10 meter dan perbedaan tingginya adalah sekian. Untuk penyelesaiannya yaitu elevasi awal ditambah dengan perbedaan tinggi, didapatkan nilai sebagai berikut. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.